Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1547 menimbulkan masalah besar. Menyingkir. Thomaskin berteriak, air muka kedua orang tersebut langsung berubah. Sosok Thomaskin bahkan tidak bergerak sedikit pun, tinjuan yang bagaikan halilintar mendarat di dada mereka, hampir bersamaan keduanya melayang keluar dengan mendekap dada dan muntah darah. A7 dan A8 saling berpandangan dengan wajah pucat pasi, tenaga mereka hilang total, orang ini sungguh menakutkan. Flio Xiao langsung tertegun, A7 dan A8 dipilih oleh ayah dengan teliti untuk menjadi pengawalnya. Biasanya belasan orang pun tidak mampu melawan mereka, tapi sekarang malah langsung dibuat melayang oleh Thomaskin. Tidakkah ini terlalu lemah? Dalam hati Flio Xiao merasa tidak tenang, air muka orang keluarga Yin juga tidak senang, mereka tidak menyangka Thomaskin berani menyerang orang di rumah keluarga Yin. Apa yang ingin kamu lakukan? Flio Xiao gemetar, Thomaskin melangkah mendekat, membuat Flio Xiao kaget hingga jatuh terduduk ke bawah. A7 dan A8 saja bukan lawan dia, apalagi dirinya. Baru saja dia bertanya demikian, Flio Xiao sudah dipukul oleh satu tinjuan Thomaskin, tulang hidungnya sampai bengkok, lubang hidung mengeluarkan darah, air mata berlinangan. Dalam hati Flio Xiao takut sekali. Dia adalah tuan muda besar keluarga Xiao, biasanya dia yang menyiksa orang lain, tidak pernah dia yang disiksa, sehingga hari ini sekali dihajar oleh Thomaskin, dia langsung kaget sampai pucat pasi. Berani-beraninya kamu menghajar aku, ayahku tidak akan mengampuni kamu. Teriak Flio Xiao dengan wajah garang namun dalam hati sangat takut. Tapi Thomaskin sama sekali tidak kelihatan hendak berhenti, 3 tendangan berturut-turut mendarat di bagian bawah tubuh Flio Xiao. Flio Xiao sakit hingga menjerit-jerit dan meringkuk di lantai. Ini, berani sekali kamu. Menghajar tuan muda Xiao, cari mati kamu. Gawat, kali ini pasti gawat, tuan muda Xiao dihajar di rumah keluarga Yin, CEO Xiao pasti tidak akan mengampuni kita. Semua gara-gara orang ini, gara-gara dia, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Jadi kita baru bisa memberi penjelasan jika CEO Xiao datang. Benar. Orang ini berani menghajar tuan muda Xiao, maka CEO Xiao pun tidak dia anggap. Orang keluarga Yin benar-benar benci sekaligus takut pada Thomaskin. A7 dan A8 yang kekar dan kuat, malah langsung melayang di tangannya, serta tuan muda Xiao juga ditendang hingga penuh darah dan luka. Juga 3 tendangan terakhirnya itu, bisa jadi akan membuat dia tidak dapat meneruskan keturunan, melihatnya saja sakit, tidak tahu apakah tuan muda Xiao masih dapat bertahan. Thomaskin, apakah kamu tahu kalau kamu sudah dalam masalah besar? Tuan muda Xiao adalah tuan muda besar terkemuka di kota Kangping, merupakan tuan muda besar Tianchen Corporation, merupakan anak kesayangan CEO Xiao. Kamu malah berani menghajarnya sampai seperti ini, kamu pasti akan mampus. Milan Liu berkata dengan bengis, tapi sama sekali tidak berani maju mendekat, takut Thomaskin akan menghajarnya. Dr. Qin, kamu terlalu gegabah sekali, apakah kamu tahu kalau kamu sudah dalam masalah besar? Kekuatan keluarga Xiao pasti ada di urutan 3 pertama di kota Kangping, tidak ada yang berani melawan keluarga Xiao di seluruh kota Kangping. Saat ini Zidan Yin juga menggeleng kepala, Thomaskin benar-benar menimbulkan masalah besar. Menghajar tuan muda Xiao, masalah ini pasti tidak akan selesai-selesai. Kakek, sekarang harus bagaimana? Guru, cepatlah kamu pergi, di sini ada aku, asalkan aku di sini, keluarga Xiao pasti tidak akan mempersulit kamu, bisa pergi berapa jauh pergilah berapa jauh. Nerissa Yin gugup hingga pucat pasi. Paniknya sampai hati berdebar kencang, semua ini karena dirinya sendiri, kalau bukan karena dirinya, mungkin guru juga tidak akan menghajar orang keluarga Xiao,
sekarang Tuan Muda Xiao sudah dihajar hingga seperti ini, masalah ini pasti tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Zidan Yin juga tidak tahu harus bagaimana, meskipun Dr. Qin berjasa dalam bidang pengobatan tradisional, tapi bagaimanapun di sini adalah kota Kangping. Pepatah mengatakan seseorang yang sangat kuat pun susah melawan kekuatan orang lokal. Sekarang Dr. Qin menghajar orang keluarga Xiao, masalah ini tidak sederhana lagi. Bab 1548 tidak boleh membiarkan dia pergi. Pergi. Kamu kira kami akan membiarkan kamu pergi? Thomas Qin, sehebat apapun kamu berkelahi, kami di sini ada 30-an orang, kamu bisa kabur. Sudah menghajar Tuan Muda Xiao, kamu pasti sudah tidak dapat lari dari kematian. Keluarga Xiao tidak akan mengampuni kamu, kata Hermanto Yin dengan suara berat. Tatapannya sangat dingin. Kali ini sampai menerlibatkan keluarga Yin, kalau bukan karena kamu, apa mungkin keluarga Yin dan keluarga Xiao akan terjadi onar seperti ini? Thomas Qin, kamu adalah pembawa sial. Haryanto Yin tidak bisa menahan diri untuk memukul dada, putrinya yang tidak berguna ini malah bersama Thomas Qin, masa depan yang begitu baik langsung hancur seketika. Nerissa Yin, kamu sungguh mengecewakan kami. Mulai sekarang, aku harus mengeluarkan kamu dari keluarga Yin. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Yin, bahkan sampai berhubungan tidak jelas dengan Thomas Qin ini. Aku tidak ada putri seperti kamu. Haryanto Yin rasanya ingin sekali memukul Nerissa Yin bertubi-tubi, tapi sekarang Thomas Qin berdiri di samping Nerissa Yin, dia tidak berani. Dari kecil sampai besar, kalian melahirkan aku. Tapi apakah kalian pernah membesarkan aku? Apakah kalian pernah mempedulikan perasaan aku? Apakah kalian pernah memberikan kehangatan yang seharusnya diberikan oleh orang tua? Apakah kalian masih sadar punya seorang putri yaitu aku? Di mata kalian hanya ada keuntungan. Saat kalian tahu aku tidak akan dapat hidup lebih dari 20 tahun, langsung ingin membuang aku. Karena seberapa banyak usaha pun yang dicurahkan ke aku, ujung-ujungnya akan sia-sia. Untung kakek mencegah, di sekian tahun ini kakeklah yang membesarkan aku sampai sekarang. Kalau bukan karena aku, nama kakek pasti akan lebih masyhur lagi, pasti akan lebih tinggi. Kakek menolak begitu banyak undangan demi menjaga aku, demi mencarikan kesempatan hidup buat aku, tanpa mempedulikan segala pengorbanan, sedangkan kalian, orang tuaku yang tercinta, kalian melihat aku sebentar saja tidak bersedia. Apakah aku semenyebalkan? Benar, di mata kalian aku hanya sebuah beban. Lalu kenapa sekarang kalian bilang aku adalah putri kalian? Apakah kalian tidak merasa malu? Melahirkan aku, tapi malah tidak membesarkan aku. Sama-sama di keluarga Yin, tapi apakah kalian pernah melakukan kewajiban sebagai orang tua sedikit pun? Kakek yang membesarkan aku, kalian sama sekali tidak berhak memberi perintah ini itu di depan aku. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apapun lagi. Nerissa Yin berkaca-kaca, Thomas Qin juga agak tercengang. Tidak disangka gadis yang begitu polos dan cantik malah punya masa kanak-kanak yang begitu malang. Serta Zidan Yin memang seorang kakek yang bertanggung jawab, bahkan Thomas Qin saja merasa sangat hormat dan kagum. Kakek ini memang tidak gampang. Air muka Nerissa Yin sangat tidak enak dilihat, hatinya luar biasa sakit, luar biasa putus asa. Selama ini dia tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tua, malah setelah penyakitnya disembuhkan, dia menjadi alat bagi orang tuanya mendapatkan keuntungan, sungguh sinis sekali. Zidan Yin juga tidak dapat menahan air matanya. Semua gara-gara kakek. Zidan Yin penuh rasa bersalah, kalau dirinya dapat berusaha mencegah, maka cucunya sendiri tidak akan sampai menjadi alat untuk menjayakan keluarga. Hal ini bukan salah kakek, kalau bukan karena kakek, aku sudah mati. Kalau mau menyalahkan, salahkan mereka berdua yang begitu kejam. Tapi di saat seperti ini, aku tidak akan membiarkan siapapun melukai guruku. Kalau kalian ingin menyerang, langkahi dulu mayatku. Nerissa Yin membentak tegas, wajah Milan Liu dan Haryanto Yin merah padam,
Siapa yang bisa terima dihina oleh putri sendiri seperti ini? Tidak boleh membiarkan dia pergi, sama sekali tidak boleh. Aku harus menghabisinya. Liu Xiao berteriak. Di saat ini dia masih tidak jatuh pingsan, dahinya berkerut, rasa sakit membuatnya berkeringatan, tapi jika Thomas Qin pergi begitu saja, dirinya tidak akan terima. Kalau dia pergi, aku mau kalian keluarga Yin mampus semua. Ucapan Liu Xiao membuat orang keluarga Yin terkejut sekali. Keluarga Xiao dipastikan memang punya kekuatan untuk membuat mereka mampus semua. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.